Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ustazah Erni pada matematika pecahan bagian keempat. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kalian masih pembelajaran secara online, Ustazah yakin kalian pasti semangat ya menyaksikan video pembelajaran Ustazah sampai selesai. Oke, kita lanjut ya. Pada video kali ini ya, Ustazah akan menjelaskan mengenai perkalian pada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal, di mana kalian sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, bahkan sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Perkalian pecahan berbeda dengan penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan kita harus mencari terlebih dahulu ya, atau menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ya di bagian bawah ini. Sedangkan perkalian ini kita tinggal mengalihkan saja. Pembilang dengan pembilang di bagian atas ini, penyebut dengan penyebut. Kalau dalam rumusnya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Bagaimana mengubah pecahan biasa atau mengalihkan pecahan biasa? Contohnya ya, 4 per 5 dikali 7 per 8. Nah, ini ada rumusnya di atas ya, tinggal kita kalikan saja. 4 kita kali 7, 5 kita kali 8. Seperti itu. Kemudian kita hitung 4 kali 7 28, 5 kali 8 40. Hasilnya adalah 28 per 40. Nah, ini harus kita sederhanakan ya. Sederhanakan dengan pecahan yang bisa membagi atau angka yang bisa membagi 40 dan 28, yaitu angka 4. Hasilnya adalah 7 per 10. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ada cara yang kedua. 4 per 15 dikali 5 per 9. Kalau cara pertama ini di atas pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebutnya kita kalikan dengan penyebut. Nah, ada cara langkah yang lebih cepat, yaitu dengan membagi silang. Nah, membagi silang ini artinya adalah kita cari angka yang bisa membagi silang. Contoh, 4 dengan 9. Nah, 4 dengan 9 ini kan tidak ada angka yang bisa kita bagi. Kalau 9 bagi 3 bisa, sedangkan 4 bagi 3 tidak bisa. 9 bagi 2 tidak bisa. Jadi kita cari, oh ternyata 5 dengan 15. Kita bagi silang 5 dengan 15 ya. 5 sama-sama kita bagi 5 1. 15 bagi 5 adalah 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 1, 3 kali 9. Hasilnya adalah 4 per 27. Nah, silahkan kalian jika ingin mencari cara 1 atau cara 2 boleh ya. Kemudian pecahan campuran. Nah, pecahan campuran seperti ini ya. Nah, 3 1 per 4 dikali 1 2 per 3. Karena ini pecahan campuran, maka harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? 3 1 per 4 ini pecahan biasanya adalah 13 per 4. Dimana 4 kali 3 12 tambah 1 13. Seperti itu ya. 1 2 per 3 ini pecahan biasanya adalah 5 per 3. Kemudian karena sudah diubah menjadi pecahan biasa, tinggal kita kalikan ya di bagian atasnya ini. Nah, 13 kali 5 per 4 kali 3. Ternyata tidak ada yang bisa kita bagi silang di sini ya. Karena tidak bisa kita bagi silang, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 13 dikali 5, 65. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, di sini harus kita sederhanakan dulu. Ya, ternyata ketika disederhanakan, 65 per 12 ini diubah menjadi bentuk sederhananya adalah pecahan campuran, yaitu 5
5/12. Ya, kemarin sudah belajar ya bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada dua cara, bisa menggunakan dengan pembagian bersusun atau pengurangan bersusun. Ustazah tidak perlu jelaskan kembali, kalian cukup melihat video pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut ya. Perkalian pecahan dengan bilangan utuh. Nah, seperti ini. 3/4 dikali 5. Nah, bilangan utuhnya adalah angka 5. Kemudian kita kalikan saja. 3 kali 5 per 4 seperti itu. Atau 5 ini sama dengan 5/1 sebenarnya ya, 5/1. Nah, hasilnya tinggal kita kalikan. 3 kali 5 15/4. Kemudian kita sederhanakan. Ketika disederhanakan tidak bisa menjadi pecahan biasa, maka kita langsung jadikan pecahan campuran. 3/4. Campuran dari 15/4 adalah 3/4. Nah, ini rumusnya ya. Ada di buku modulnya. Silahkan kalian cek sendiri. Kemudian perkalian pecahan desimal. Nah, sebelumnya kalian harus perlu ingat ya, pada bab sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 1,2 ini karena satu angka di belakang koma, ini artinya sama dengan 12/10. 0,17 karena dua angka di belakang koma berarti 100, berarti 17/100. Nah, 2/5 ini berapa pecahan biasanya atau pecahan desimal dari 2/5 ini ya? Kita bisa mengubahnya menjadi per 10. Maka kita kalikan 5 ini dengan 2. Hasilnya adalah 10. 2 kali 2 4. 4/10 sama dengan 0,4 dan seterusnya seperti itu. Dilihat pada video sebelumnya ya. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara mengalihkan pecahan desimal seperti ini? 2,3 dikali 1,4. Nah, caranya ada dua. Kita bisa mengubah 2,3 dan 1,4 ini menjadi bentuk pecahan biasa. 2,3 ini artinya satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Jadi 23/10. 1,4 berarti 14/10. Nah, tinggal kita kalikan. 23 kali 14 322. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, karena ini 100, otomatis dua angka di belakang koma. Jadi kita tinggal kasih koma. 1, 2. Nah, ini komanya karena 100 ya. 1, 2 seperti itu. Paham ya? Kemudian langkah yang kedua dengan perkalian bersusun ke bawah ya. Ini sama dengan perkalian biasa, cuma hanya ada koma di sini. Boleh kalian hilangkan komanya terlebih dahulu ya, kalian kalikan bersusun biasa, baru kalian tambahkan komanya setelah hasilnya kalian kalikan hasilnya ketemu ya. Jadi ketika kita kalikan 2,3 dengan perkalian bersusun 1,4, hasilnya adalah 3.222. Nah, karena ada koma 2, 1, 2, jadi kita ngitungnya dari belakang. 1, 2. Nah, langsung kita kasih koma di belakang seperti itu ya. Ini mudah-mudahan aja kalian bisa paham ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengalihkan pecahan desimal ya dengan pecahan biasa? Caranya 0,2 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat ya, 0,2 berapa tadi? Ya, 2/10 ya. 2/10 kita kali 1/4. 2 kali 1, 2, 10 kali 4 ya. 2/40. Nah, ini harus kita sederhanakan dulu. Ternyata bisa disederhanakan dengan angka 2. Kita bagi dengan sama-sama angka 2. Hasilnya adalah 1/20. Ya, tidak terlalu sulit ya nah untuk perkalian pecahan ini. Kalian bisa buka kembali buku modulnya supaya mungkin di video ini kurang jelas, kalian bisa membaca modulnya. Tugas kalian ya, buka latihan yuk halaman 15 nomor 1 sampai 4. Kemudian kalian tulis di buku tulisnya ya. Tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya dari rumah. Demikian video singkat dari Ustazah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat,
Jaga kesehatan, sholat 5 waktu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.